Proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis dan menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem secara operasinya. Apa alasan perlunya perancangan sistem? Alasan untuk melakukan perancangan sistem ialah mengurangi adanya kegagalan atau kesalahan pada sistem, menghindari pekerjaan sistem yang kurang efektif, menghindari sejumlah kemungkinan kerugian, menghubungkan sistem dengan rencana bisnis. Komponen laporan pada perancangan sistem yaitu 1. Komponen keseluruhan, yaitu berhubungan dengan sumber daya yang akan diperoleh 3-5 tahun, yaitu meliputi personil baru, hardware, software, peralatan telekomunikasi, lokasi komputer, dan keamanan. 2. Komponen aplikasi, yaitu suatu portofolio yang disetujui dari proposal proyek sistem, secara luas menyatakan apa saja yang termasuk dalam komponen keseluruhan. Hubungan perencanaan sistem dengan analisis sistem yaitu 1. Keduanya berhubungan dengan proses mendefinisikan kebutuhan pemakai. 2. Perbedaannya pada cakupan dan tahap rinci. Faktor kelayakan. Ada 5 faktor kelayakan, yaitu 1. Teknikal, menunjukkan apakah sistem yang dibuat dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau membutuhkan teknologi yang baru. 2. Ekonomi, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. 3. Legal, menunjukkan apakah ada konflik antar sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. 4. Operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. 5. Schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Faktor strategi. 1. Produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio, misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. 2. Diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya, dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. 3. Manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambil keputusan. Laporan dari tahap ini meliputi 1. Sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi baru. 2. Semua usulan proyek sistem yang akan membangun keseluruhan sistem informasi. 3. Faktor kelayakan telos dan strategi PDM. Terima kasih.